Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zaini, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Biji Buah Pepaya atau Carica papaya L terhadap pertumbuhan Escherichia coli. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ardia Gita Permatasari, NIM 2020-05-011 dari Prodi S1 Farmasi. Langsung saja kita akan masuk ke pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini tentu saja dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu prevalensi diare di Indonesia pada tahun 2018 yang dinilai cukup tinggi. Diare sendiri merupakan penyakit infeksi bakteri patogen yang disebabkan oleh salah satunya yaitu kontaminasi bakteri. Bakteri Escherichia coli merupakan salah satu bakteri yang dapat menyebabkan diare. Bakteri ini merupakan flora normal yang terdapat di dalam saluran pencernaan manusia. Umumnya, bakteri ini tidak berbahaya, akan tetapi apabila jumlahnya yang berlebihan, akan dapat berbahaya bagi tubuh manusia. E. coli ini mampu memproduksi enterotoksin yang dapat menyebabkan penyakit diare. Untuk pengobatan pada diare dapat dilakukan menggunakan antibiotik. Namun penggunaan antibiotik yang dilakukan secara berkesinambungan akan dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pengobatan dengan bahan alam yang lebih efektif untuk mengobati diare. Salah satu pengobatan yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan biji buah pepaya sebagai antibakteri. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada proposal kali ini yaitu yang pertama ada apa saja kandungan senyawa sekunder yang terkandung dalam biji pepaya. Yang kedua, apakah pemberian variasi konsentrasi ekstrak biji pepaya berpengaruh terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Dan yang terakhir, berapakah konsentrasi ekstrak biji pepaya yang paling optimal dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, tujuan penelitian dari proposal ini yang pertama adalah untuk mengetahui apa saja kandungan senyawa sekunder dalam biji pepaya. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian variasi konsentrasi ekstrak biji pepaya terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui konsentrasi ekstrak biji pepaya yang paling optimal dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang aktivitas antibakteri ekstrak etanol biji buah pepaya terhadap pertumbuhan Escherichia coli. Yang kedua, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan bahan alam seperti ekstrak biji pepaya sebagai antibakteri. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Untuk kerangka teori dari proposal penelitian ini, yang pertama yaitu biji buah pepaya dilakukan ekstraksi maserasi untuk mendapatkan ekstrak etanol biji buah pepaya. Lalu dari ekstrak tersebut dilakukan screening fitokimia, di mana screening ini ditujukan untuk mengetahui apakah biji buah pepaya mengandung senyawa metabolit sekunder, di antaranya yaitu ada flavonoid, saponin, dan tanin. Setelah dilakukan screening fitokimia, selanjutnya yaitu dilakukan uji antibakteri terhadap Escherichia coli, di mana pada uji ini dilakukan pengamatan apakah adanya diameter zona hambat yang dapat menyebabkan bakterilisis atau mati. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, variabel penelitian. Untuk variabel bebas, ada konsentrasi ekstrak etanol biji buah pepaya. Untuk variabel terikatnya yaitu diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Hipotesis penelitian yang pertama, terdapat pengaruh pemberian variasi ekstrak biji buah pepaya terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Yang kedua, terdapat konsentrasi terbaik dari variasi pemberian ekstrak biji buah pepaya terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli.
Rancangan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan variasi konsentrasi ekstrak dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk replikasinya sendiri dilakukan sebanyak 4 kali dengan keterangan A1 merupakan konsentrasi ekstrak biji pepaya sebanyak 10%, A2 ekstrak biji pepaya sebanyak 5%, A3 sebanyak 2,5%, dan yang terakhir A4 konsentrasi ekstrak biji pepaya sebanyak 1%. Dengan A5 merupakan kontrol negatif menggunakan aqua steril, dan yang terakhir A6 merupakan kontrol positif dengan menggunakan antibakteri ciprofloxacin. Populasi dalam penelitian ini yaitu biji buah pepaya yang diperoleh dari Desa Kandang Mas RT3 RW2 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Sementara untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah pepaya yang sudah matang, segar, dan tidak busuk agar diperoleh biji yang baik. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yang pertama yaitu ada determinasi tanaman. Determinasi tanaman dilakukan di Laboratorium Ekologi dan Biosistematik Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Yang kedua yaitu ada pengolahan simplicia biji pepaya. Pengolahan simplicia dilakukan dengan cara mengambil buah pepaya yang sudah masak. Kemudian buah pepaya tersebut dibelah dan diambil bijinya yang kemudian dicuci dengan air mengalir. Tujuan dari pencucian ini adalah untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada biji pepaya. Setelah dilakukan pencucian terhadap biji pepaya, kemudian biji tersebut dikeringkan di bawah sinar matahari dengan menggunakan kain penutup berwarna hitam sampai kering. Setelah kering, kemudian biji pepaya tersebut dihaluskan menggunakan blender hingga menjadi serbuk yang kemudian dilakukan proses pengayakan menggunakan ayakan nomor 10 mes. Untuk teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu pembuatan ekstrak biji buah pepaya. Untuk ekstraksi sendiri menggunakan pelarut etanol dengan konsentrasi 96%. Untuk metode ekstraksi yang digunakan adalah metode maserasi. Kenapa dipilih metode ini? Karena metode ini termasuk ke dalam metode ekstraksi dingin yang optimal pada suhu 60 derajat Celcius, di mana pada suhu ini sesuai dengan kandungan metabolit sekunder yang ada di dalam biji pepaya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data screening fitokimia. Tujuan dilakukan screening fitokimia pada penelitian ini adalah untuk memastikan apakah ekstrak etanol biji pepaya yang digunakan pada penelitian ini mengandung senyawa flavonoid, saponin, tanin, dan alkaloid. Selanjutnya yaitu ada uji bebas etanol, dan yang terakhir adalah uji aktivitas antibakteri. Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi sumuran. Metode ini dapat mengidentifikasi pertumbuhan bakteri di permukaan dan di dalam media, sehingga dapat menghasilkan efek yang kuat dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Adapun tahapan dalam uji aktivitas antibakteri meliputi yang pertama yaitu sterilisasi alat. Sterilisasi alat dilakukan dengan cara membungkus alat menggunakan kertas sampul coklat dan disterilisasi dengan menggunakan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 1 jam. Yang kedua yaitu pembuatan media nutrien agar. Selanjutnya yaitu ada peremajaan bakteri. Yang keempat, pembuatan suspensi bakteri. Yang kelima, pembuatan seri konsentrasi ekstrak. Selanjutnya yang keenam ada pengujian aktivitas antibakteri. Untuk pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 6 kelompok perlakuan yang terdiri dari ekstrak biji pepaya dengan konsentrasi 1%, 2,5%, 5%, dan 10%. Serta kontrol positif menggunakan larutan ciprofloxacin dan kontrol negatif menggunakan larutan aqua steril. Untuk media yang digunakan pada penelitian ini yaitu media Na, nutrien agar, yang memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh bakteri untuk tumbuh. Selanjutnya yaitu ada pengamatan dan pengolahan data.
Penelitian ini merupakan penelitian komparatif lebih dari 2 kelompok tidak berpasangan, sehingga uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji non-parametrik dengan menggunakan uji Kruskal-Walsh. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa ekstrak etanol biji pepaya Carica papaya L menunjukkan aktivitas antibakteri yang kuat terhadap bakteri Escherichia coli. Untuk saran, yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap ekstrak biji pepaya secara in vivo menggunakan hewan uji untuk mengetahui apakah ekstrak tersebut dapat berfungsi sebagai antibakteri dan dilakukan uji aktivitas antibakteri dari ekstrak biji buah pepaya ini terhadap bakteri lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.